Shalom, anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang baik hatinya, di mana pada hari ini kita bisa berjumpa dalam PA Remaja GBKP tanggal 27 Februari sampai 5 Maret 2022. Alur tema semakin dibabat, semakin merambat, berdasarkan firman Tuhan di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada anak-anak kami remaja dalam mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam PA Remaja dalam waktu minggu ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kepada kami anak-anak Tuhan, semakin kami diperlengkapi dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti karena firman Tuhan yang adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan kita di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Mari ras-ras kita memperhatikan karena pustaka si Badia Endah. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Bisa kita baca nanti lebih lanjut di Yohanes 1 ayat 1. Bagi Rasul Paulus, dia memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya
nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini pun bisa kita bandingkan di Roma 1 ayat 16 sampai 17. Di sini kita perhatikan di bahan renungan PA Remaja, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26, di mana Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Di sini luar biasa ya, walaupun sudah terjadi penganiayaan karena Stefanus dihukum mati. Kita bisa baca ya dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 dan di Kisah Para Rasul 8 ayat 1a. Ternyata banyak orang-orang yang pada waktu itu ikut menyaksikan Stefanus itu mengalami penganiayaan. Dan mereka itu tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, Antiokhia. Namun sayangnya mereka hanya memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tapi ada juga kabar baiknya bahwa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan luar biasa di sini anak-anak kami remaja, bahwa tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Barnabas yang diutus jemaat ke Antiokhia, dia merasa senang, bersuka cita melihat kasih karunia Allah dan menasihati mereka supaya apa? Supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Apalagi Barnabas ya, dia orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dan Barnabas ternyata tidak sendirian di dalam dia memberitakan firman Tuhan. Justru Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus dan membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal 1 tahun lamanya di Antiokhia sambil mengajar banyak orang. Kemudian apa yang terjadi? Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tema kita, semakin dibabat, semakin merambat. Walaupun, sekali lagi, ada penganiayaan terhadap Stefanus pada waktu itu, tidak membuat surut orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu semakin dibabat, semakin merambat. Artinya firman Tuhan itu semakin diberitakan, yaitu firman Tuhan karena Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Berikutnya, Saulus ya, dia orang yang ikut menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Justru Saulus dipakai Tuhan, dia bertobat untuk memberitakan firman Tuhan. Kisah karena Saulus ini ya, bisa kita baca di Kisah Para Rasul 9. Oleh karenanya, anak-anak kami remaja, marilah berdasarkan PA Remaja minggu ini, marilah tetap setia, rajin membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan anak-anak kami remaja ke jalan yang benar. Dan jangan pernah remehkan karena firman Tuhan. Apalagi sampai nggak suka begitu ya membaca firman Tuhan. Marilah anak-anak kami remaja supaya suka membaca firman Tuhan dan jangan ketinggalan ya di dalam membaca firman Tuhan. Seperti kamu tidak pernah ketinggalan melihat HP Indo. Ya, Tuhan Yesus kiranya yang mau menolong anak-anak kami remaja untuk tetap setia membaca firman Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk tetap setia membaca firman Tuhan, marilah satu hari satu pasal dari mulai Kejadian, supaya benar-benar anak-anak kami remaja semakin diberkati Tuhan. Gak terasa begitu ya, 1 tahun pasti selesai dalam membaca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Sebelum membaca firman Tuhan, terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya bisa mengerti apa maksud ya, begitupun apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kita membaca firman Tuhan, sehingga ada maknanya yang tertinggal di dalam hati dan pikiran kita, dan kita
mau untuk melakukan karena firman Tuhan. Tetap setia, tetap rajin berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tetap selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menuntun kehidupan kami untuk tetap setia, untuk mengikut Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, terkhusus untuk anak-anak kami remaja. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka juga semakin tetap setia dalam membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati semua anak-anak kami remaja Bapa dimanapun mereka berada, supaya kehidupan mereka tetap sehat dan kehidupan mereka juga dalam cita-cita dan masa depannya. Tuhan Yesus yang mau memberkati. Terima kasih Bapa, tetaplah pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bujur melala.